Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Netflix Business Model. Next. Anggota dari kelompok 6 antara lain Gede Nayaka Baswara, Muhammad Maula Irfani, Afif Ilham Halik, next. Stefanus Sembiring, Naufal Arya Raihasa, dan saya sendiri Tunas Desi Kurniadista. Next. Latar belakang. Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan subscriber Netflix untuk menonton acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang terhubung ke internet. Netflix didirikan pada 26 Agustus 1997 oleh Mark Randolph dan Reed Hastings di Scotts Valley, California. Konten Netflix berbeda menurut wilayah dan berubah seiring waktu. Kita juga bisa memilih definisi tampilan, yaitu paket basic, standar, atau premium. Sering berjalannya waktu, Netflix menghadapi ancaman studio-studio mitra yang merugikan Netflix. Netflix menghabiskan uang senilai 12,4 miliar USD sebagai ongkos untuk bertahan hidup. Pada 21 April 2020, rilis laporan keuangan Netflix yang mengalami peningkatan jumlah pelanggan secara drastis. Namun sebenarnya, jumlah pelanggan semakin menurun sejak laporan dirilis. Laporan laba rugi dalam laporan keuangan Netflix mencakup adanya penurunan harga atau nilai saham mereka pada 2019. Faktor penyebab perusahaan Netflix merugi yaitu turunnya earnings per share, kenaikan biaya per langganan, serta turunnya kualitas dan kuantitas konten. Maka dari itu, Netflix harus memiliki bisnis model yang lebih menarik dan memperhatikan sifat setiap detail kecil yang dapat berpengaruh pada kenyamanan pelanggan. Walaupun laporan keuangan Netflix menunjukkan pendapatan, tetapi sejumlah analisis menyatakan peningkatan dari pendapatan itu tidak signifikan karena Netflix menunjukkan laporan laba rugi. Peningkatan pada tahun 2020 digunakan untuk menutup kerugian laba 2019. Serta sebuah firma di Amerika Serikat melaporkan bahwa 9% penggunaan Netflix melakukan praktek kultur berbagi akun. Meski tampak sedikit, praktik ini dapat membuat kerugian sehingga 135 juta US dollar. Dalam sistem berlangganan Netflix, perusahaan tersebut memiliki masalah di mana biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam setiap bulannya harus tetap bersifat profitable. Meskipun jumlah subscriber atau pelanggan Netflix dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi, kita akan merancang sebuah sistem yang dapat memperkirakan jumlah pelanggan atau biaya yang dikeluarkan agar tidak rugi. Selanjutnya, rumusan masalah dari latar belakang yang telah dibacakan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana Netflix dapat mengelola pendapatan agar tidak rugi meskipun jumlah subscriber yang dapat berubah-ubah. Yang kedua, bagaimana sebuah sistem dapat memprediksi jumlah kebutuhan pengeluaran dan memperkirakan jumlah subscriber yang dibutuhkan. Tujuannya, membuat prediksi supaya mendapatkan keuntungan meskipun jumlah subscriber dapat berubah sewaktu-waktu dengan cara memperkirakan jumlah pelanggan atau biaya yang dikeluarkan agar tidak rugi. Manfaatnya yang pertama, sebagai bentuk referensi kepada pihak Netflix untuk memperkirakan jumlah pelanggan atau biaya yang dikeluarkan agar tidak rugi, yang bersifat kondisional dan terbaru di tengah perbatasan. Yang kedua, sebagai bentuk sumber dan sebagai bahan masukan kepada para mahasiswa lain untuk ikut menggali dan juga melakukan percobaan atau eksperimen mengenai tentang pemrograman di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai sarana bahan pertimbangan untuk pihak Netflix yang akan memperkirakan jumlah pelanggan atau biaya yang dikeluarkan agar tidak rugi. Selanjutnya adalah dekomposisi masalah. Next.
Ada dua masalah yang membuat saham Netflix turun, yaitu income dan outcome. Terdapat dua faktor masalah dari income, yaitu subscription dan investor. Faktor subscription ini bisa terjadi karena adanya pesaing dari platform lain, seperti HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, dan lain-lain. Dan juga jumlah pelanggan yang kurang stabil juga akhirnya membuat harga saham Netflix menjadi turun. Lalu terdapat juga permasalahan dari investor, yaitu di pandemi COVID-19 ini menyebabkan beberapa penundaan film-film produksi original Netflix yang akhirnya menyebabkan saham Netflix menjadi turun. Dan yang kedua adalah jumlah pelanggan yang tidak memenuhi target dan juga menyebabkan harga Netflix menjadi turun. Yang setelah itu ada outcome. Dari outcome tersendiri juga terdiri menjadi dua, yaitu konten dan tax operational fee. Dalam konten, terdapat masalah bahwa biaya pembuatan konten Netflix terbilang cukup mahal. Alhasil dengan adanya pembuatan konten yang mahal ini menyebabkan mau nggak mau Netflix harus memotong budgetnya dan akhirnya menyebabkan saatnya menjadi turun. Dan setelah itu juga dicabutnya lisensi film non-produksi dari Netflix. Next. Selanjutnya ada pendefinisian masalah. Next. Yang pertama, ada jumlah pelanggan yang kurang stabil. Jumlah subscription Netflix memang naik secara pesat setahun belakangan ini, namun hanya sedikit dari mereka yang terus secara rutin berlangganan Netflix. Yang kedua, adanya pesaing lain seperti Disney Plus dan HBO Max. Dengan adanya platform streaming lain ini, Netflix menjadi lebih tertekan karena kedua platform tersebut memiliki konten yang jaringannya lebih luas dan dapat menyebabkan pelanggan berpindah tempat ke platform tersebut. Yang ketiga, adanya pandemi COVID-19 sehingga terjadi beberapa penundaan produksi konten dan jumlah pelanggan yang tidak memenuhi target tahunan menyebabkan harga saham turun. Penundaan produksi konten tersebut dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pelanggan bulanan dan mengakibatkan revenue perusahaan berkurang. Lalu jumlah pelanggan yang berkurang juga berimbas kepada turunnya harga saham perusahaan. Yang keempat, biaya untuk pembuatan konten yang mahal. Netflix mengeluarkan biaya yang sangat besar hanya untuk membuat konten produksi original seperti Stranger Things dan film produksi original Netflix lainnya. Yang kelima, dicabutnya lisensi film non-produksi dari Netflix. Dengan Disney dan HBO mengembangkan platform sendiri yaitu Disney Plus dan HBO Max, maka Disney dan HBO menarik konten mereka dari Netflix dan memindahkan ke platformnya masing-masing, menyebabkan berkurangnya konten pada Netflix dan Netflix harus membuat lebih banyak konten produksi original sendiri, sehingga harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Next. Berdasarkan permasalahan yang ada tadi, kami membuat suatu flowchart. Flowchart ini pertama-tama dimulai dengan menginput nilai dari pre-production cost, production cost, post-production cost, annual revenue, film budget, dan number of monthly subscription. Setelah itu, sistem menghitung pendapatan tahunan Netflix dan budget dari konten yang ingin dibuat. Kemudian lanjut ke tahap perhitungan biaya pre-production cost of the content. Bila tahap perhitungan tersebut telah selesai, maka sistem akan menanyakan apakah ada biaya tambahan. Apakah ada biaya tambahan? Jika ya, maka akan kembali ke tahap perhitungan. Jika tidak, akan lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, sistem akan melihat apakah biaya yang sudah terhitung di pre-production cost sudah sesuai atau belum dengan pendapatan tahunan dan budget konten yang ada. Selanjutnya, jika ya, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Jika tidak, sistem akan meminta untuk menghitung ulang biaya pre-production cost
of the content sehingga dapat sesuai dengan pendapatan tahunan dan budget film. Tahap ini kemudian akan sama dan terus berjalan hingga perhitungan tahap perhitungan post-production of the content. Setelah itu, kita akan mendapat nilai dari total cost of the content. Lanjut ke tahap yang kedua. Di tahap yang kedua, kita lanjut menghitung total annually subscription dari Netflix. Setelah mendapat nilai tersebut, kita dapat memperkirakan target total subscription untuk konten yang kita buat atau estimated total subscription of the content sesuai dengan data nilai dari total cost of the content yang di tahap pertama tadi. Selanjutnya, kemudian kita setelah mendapatkan nilai dari estimated total subscription of the content, kita akan mencocokkan nilai estimated total subscription of the content dengan total of annually subscription dari Netflix. Apakah estimated total subscription of the content sesuai dengan total of annually subscription dari Netflix? Jika sesuai, jika kurang atau jauh dari target estimated total subscription of the content, maka kita harus membuat promo atau iklan untuk menaikkan jumlah nilai dari total of annually subscription. Setelah jumlah itu sesuai, maka kita akan mendapatkan nilai pasti dari estimated total subscription of the content. Dengan didapatkannya nilai estimated total subscription of the content tersebut, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan menghitung laba atau estimated total income of the content berdasarkan nilai dari estimated total subscription dari konten tersebut. Setelah itu, sistem akan melihat apakah laba tersebut menguntungkan atau malah rugi berdasarkan nilai dari total cost of the content yang sudah didapatkan. Jika tidak rugi, maka sistem akan meminta untuk menaikkan harga subscription per month dari Netflix agar laba yang didapat semakin besar dan melebihi total cost of the content. Atau jika sudah menguntungkan, sistem akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mencetak nilai dari estimated total cost of the content, estimated total subscription of the content, dan juga estimated total income of the content. Keunggulan dari sistem ini adalah kita hanya perlu memastikan angka dan sistem akan memutuskan serta melakukan perhitungan untuk kita. Apakah konten yang direncanakan untuk dibuat sesuai dengan budget dan jumlah subscription atau tidak. Selain itu juga dapat memperkirakan jumlah target penonton dari konten ini, lalu jumlah biaya dan juga penghasilan yang didapat dari konten yang dibuat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk membuat sistem tadi, kita membutuhkan data-data history yang setidaknya memuat informasi-informasi seperti pre-production, post-production, atau waktu production untuk membuat sebuah film. Nah, dalam tabel production sendiri, setidaknya memuat informasi-informasi seperti berapa staff yang dibutuhkan, lalu properti apa yang digunakan, lalu kostumnya, lalu lokasi syutingnya, dan lain-lain. Untuk tabel post-production sendiri, setidaknya memuat seperti musik apa yang digunakan untuk editing, lalu special effect apa yang digunakan untuk editing, dan lain sebagainya. Dan beberapa kebutuhan dana lain seperti asuransi. Next. Pada kesimpulannya, perusahaan Netflix seringkali memiliki masalah khususnya pada sistem berlangganan. Tantangan yang sedang dihadapi adalah bagaimana Netflix mendapatkan profit di tengah jumlah subscriber yang dapat berubah sewaktu-waktu. Pada sistem ini, kami fokus pada penyelesaian masalah tersebut dengan merancang sebuah sistem yang dapat mengefisiensikan pengeluaran dan memaksimalkan pemasukan Netflix. Pengeluaran yang dimaksud ialah kebutuhan biaya dalam pembuatan konten original Netflix. Sedangkan pemasukan yang kami hitung bersumber dari pengguna yang berlangganan Netflix. Dengan sistem ini, yang telah kami rancang, perusahaan Netflix dapat membuat pengeluaran yang lebih efisien serta profitable. Melalui sistem ini, perusahaan Netflix dapat memperkirakan jumlah kebutuhan biaya dalam proses produksi film-film originalnya, serta memperkirakan jumlah subscriber yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga memberikan solusi apabila jumlah pengeluaran tidak sebanding dengan jumlah pemasukan yang didapatkan dari subscription, yaitu Netflix dapat memberikan promo melalui media sosial untuk menarik pengguna baru dan juga menaikkan harga berlangganan Netflix. Sekian dari saya, selanjutnya ditutup oleh Adis. Baik, sekian dari kelompok 6.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.